untuk mempermudah kita bisnis. Ya. Cara untuk menggunakan WhatsApp bisnis sebetulnya Bapak Ibu bisa belajar sendiri, ya, atau di sesi-sesi mungkin kemarin sudah ya di ini sendiri sudah diadakan pelatihan online untuk WhatsApp bisnis ya. Nah, kita bisa belajar dari website, kita browsing, kita di YouTube juga banyak ya. Nah, terus ya di sini dengan menggunakan grup WhatsApp-nya ini perbedaannya dengan grup WhatsApp yang lainnya ya. Itu kalau yang lainnya biasanya umum, semua orang boleh, siapapun yang mau jualan ada di situ sebenarnya. Ya, baik yang mau jualan, baik yang cuma mau beli, ya, atau mungkin juga kebanyakan memang grup jual beli isinya tukang jualan semua, ya kan? Yang maka kadang-kadang juga dalam satu grup itu penjual semua dan mereka maunya dibeli. Jadi maunya dibeli tidak mau beli. Kadang-kadang begitu ya. Atau mungkin ya ini berbeda kalau di desa itu semua warga desa itu masuk gitu loh. Nah, bagaimana caranya teknisnya? Nah, sebenarnya itu teknis ya, bisa dijalankan atau bisa kita asalkan kita mau, asalkan kita niat memasukkan warga desa itu dalam satu grup ya. Itu bisa. Kalau saya pribadi saya melalui RT. Di RT sekarang juga sudah ada grup WhatsApp. Ya, kita share aja linknya, kita undang masuk grup desa. Gitu. Maksud saya grup pasar online desa. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian di dalam grup ini, ya, perbedaannya dengan grup WhatsApp jual beli yang lainnya, ya, ini khusus untuk hanya ya anggotanya itu adalah warga desa setempat. Ya kayak di tempat saya di Sidakangan itu hanya khusus untuk warga desa Sidakangan saja. Ya, dan anggotanya tidak harus penjual semua. Semua warga yang ada itu boleh masuk. Ya. Terus di dalam grup WhatsApp bisnis ini perbedaannya ya dibandingkan dengan grup WhatsApp yang lainnya itu adalah kita juga mendapatkan tips, sering dapat materi pelatihan bisnis ya, bagaimana caranya untuk sukses di bisnis online ya, terus kemudian dapat informasi-informasi yang penting tentang kewirausahaan, informasi bahkan dari pengumuman dari pemerintah yang terkait dengan UMKM ya. Terus kemudian dapat juga motivasi bisnis dari para pakar ya, karena di dalam situ kita bisa share ya, kita Tadi bisa ngundang ya. Bisa ngundang juga ya. Terus kemudian kita bisa di dalamnya itu ada informasi peluang usaha bagi yang belum memiliki usaha. Terus kemudian pelaku UMKM desa ini juga didaftarkan di Google Business. Nah, di sini ada perbedaannya adalah peran dari admin ya, gitu ya. Admin dari WhatsApp grup pasar online desa ini. Jadi adminnya itu lebih aktif ya. Adminnya lebih aktif, jadi setiap hari sudah terjadwal. Bedanya dengan grup WhatsApp yang biasa ya, grup iya. WhatsApp yang biasa biasanya seperti itu. Jadi si admin itu berperan lebih proaktif ya di pasar online desa ini. Ya. Selain juga mereka yang jualan postingnya juga aktif juga gitu ya. Dan ada aturan-aturannya di dalamnya. Ya. Terus bahwa selama ini kan ya seperti saya sebut tadi, biasanya yang namanya grup jual beli itu siapa saja boleh masuk. Tapi khusus untuk grup pasar online desa ini hanya untuk desa saja, warga desa saja. Ya, ada semacam kesan ya, loh, yang namanya internet itu kan bisa untuk global, tapi kok ini hanya untuk di dalam desa sendiri saja. Ya, apakah ini tidak menyalahi kaidahnya? Kaidah online itu kan luas gitu ya. Nah, disinilah bahwasanya tujuannya sebetulnya memang kita kerucutkan itu adalah supaya kita lebih fokus. Bahwasanya begini, banyak sekali ya mereka orang desa ya, termasuk saya cerita hanya di desa saya sendiri ya, itu mereka masih malu-malu kadang-kadang ya
untuk digabungkan di grup jual beli, itu mereka biasanya sudah masuk terus kemudian mau posting malu-malu, ya kan? Kadang-kadang masih minder dan sebagainya. Ya. Dan tentunya begini, ini berawal juga tujuan dari online desa ini, yaitu membentuk budaya bela beli atau tukar-tuku bahasa sini ya, tukar-tuku produk warga sendiri. Ada sebuah pepatah bijak nih ya. Belilah barang dagangan temanmu, saudaramu, tetanggamu, dan sesamamu. Ya, dan juga ada anjuran dari Rasulullah sendiri bahwasanya muliakanlah tetanggamu. Ya, itu kita juga ada kutipan di situ ada surat An-Nisa ya. Dan berbuat baiklah kepada dua orang bapak ibu, mari kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, musafir dan musafir ayatmu, Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan. Surat An-Nisa ayat 36. Jadi itu sangat pas sekali. Ya. Terus kemudian tujuannya juga hanya warga desa saja. Itu untuk membiasakan warga desa supaya terbiasa melakukan promosi jualan. Selama ini hanya sedikit orang yang memiliki pengetahuan dan percaya diri bergabung dengan grup-grup jual beli umum. Ya. Terus kemudian meningkatkan pengetahuan warga desa tentang permasalahan yang tersebut tadi ya. Saya di dalam grup WhatsApp pasar online desa ya. Ya, di situ kan ada admin yang mengelola. Terus kemudian dalam admin pengelola itu tugasnya juga memposting informasi perusahaan, sukses, bisnis online, secara berjalan. Ya. Jadi kurang lebihnya begitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk seperti halnya bahwasanya kita jual beli, memang tujuan kedepannya adalah untuk umum ya, untuk seluas-luasnya, tapi kita mulai dari desa sendiri dulu. Jadi seperti kita mensejahterakan tetangga kita dulu ya, itu seperti itu. Nah, dari situ kemudian nanti tahap berikutnya harapannya kami juga ingin ya menghimpun mereka yang sudah mulai pintar berjualan lewat online itu juga kita upgrade atau kita masukkan grup online yang lebih luas lagi, contohnya di kecamatan, kabupaten, lebih luas lagi. Sebenarnya hal seperti itu hal ini juga sedang kami capai juga. Bapak Ibu, jadi sekali lagi ini hanya sekedar sharing ya, sekedar sharing bahwasanya di tempat kami kemarin itu saat ini sudah 10 bulan itu cukup efektif ya dalam mengatasi masa-masa pandemi seperti ini ya. Jualan yang tadinya harus kemana-mana dan harus di rumah saja ya, masa pandemi ini itu bisa dilakukan dengan menggunakan WhatsApp grup, dan itu terjalin saling bela beli, saling tukar tuku. Yang tadinya mereka mungkin hanya jualan yang hanya nyimak saja, nanti lama-lama dia juga kepingin jualan, ternyata dia juga dari reseller ya. Iya, bisa juga dari reseller gitu ya. Barangkali mungkin apa yang saya sampaikan ini sudah cukup jelas atau belum, nanti bisa ditanyakan sambil ya, berarti nanti kita komunikasi saja dua arah saja, jadi nanti mungkin lebih ini ya, lebih interaktif ya. Oke, iya.
Baik teman-teman sekalian, Sobat RB dimanapun teman-teman berada, demikian sedikit mengenai pasar online desa yang sudah dibangun oleh Bapak Wahyu Pratama di Desa Sidakan, Kecamatan Kalimanan, Kabupaten Purbalingga. Yang alhamdulillah ya sedikit walaupun mungkin belum sampai jutaan atau puluhan juta, tapi minimal bisa membantu membangkitkan atau bahkan roda perekonomian di desa Sidakan masih berjalan. Di era pandemi ini, di mana orang-orang itu dibatasi untuk bertemu. Ya, ya kan seperti itu. Jadi sedikit banyak pasar online desa ini sangat membantu perekonomian di warga desa Sidakan. Ya. Yang seperti itu. Berikut tentunya apresiat kepada Pak Wahyu Pratama yang sudah memperkasai pasar online desa. Jadi memang sedikit mungkin bisa saya sampaikan dari pengusaha yang terkenal, sedikit beda itu lebih baik ya daripada kita membuat sesuatu yang lebih baik. Jadi membuat sesuatu yang sedikit beda, yang namanya grup WhatsApp kan di mana-mana sudah pada buat, nih. Kan seperti itu, nih. Tetapi pasar online desa adalah grup WhatsApp yang sedikit beda. Nah, sedikit beda, membuat sedikit beda itu lebih baik daripada membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Bisa nggak kita membuat yang lebih baik dari grup WhatsApp? Bisa, tetapi butuh ilmu yang lebih mumpuni tentunya. Dan tentunya bagi ibu-ibu rumah tangga yang katakanlah caretaker ya, itu kalau kata Mas Wahyu ya caretaker gitu. Itu ya tentunya membutuhkan ilmu atau pendalaman yang memang butuh waktu dan tenaga tersendiri ya. Ya. Untuk dan hanya dengan WhatsApp, ibu-ibu bisa tetap jualan, ya, tetap juga di rumah melakukan pekerjaan rumah tangganya, seperti itu. Sekaligus juga bisa baik itu jualan produknya sendiri maupun produk dari tetangganya, kan seperti itu ya. Iya. Pak Wahyu ya. Iya. Oke. Sambil kita ngobrol mungkin dari Mas Imam mungkin ada pertanyaan yang bisa di-share ke kami. Sambil menunggu pertanyaan Pak Wahyu. Ya. Yeah. Untuk pasar online desa ini Pak Wahyu, gimana dari peran pemerintah desa sendiri, dari pemerintah desa Sidakan, apakah pasar online desa ini akhirnya membuat dari pemerintah desa kemudian oh ya ini sebuah terobosan yang bagus atau bagaimana sikap mereka setelah mengetahui pasar online desa? Oh ya, tentunya dari pemerintah desa itu memang sudah mendukung ya dari awal kita sering berkegiatan sosial, sering berkegiatan bagaimana untuk meningkatkan ya sering memberikan pelatihan kepada warga desa, itu memang sudah mendukung, apalagi dengan ya sebetulnya ini kalau bisa dikatakan satu hal yang tidak sengaja gitu ya, ketidaksengajaan kita hanya buat grup WhatsApp, semua orang sebenarnya bisa buat grup WhatsApp buat beli ya. Hanya saja karena kami juga bisa mengelola ya. Terus kemudian kita berikan share itu jadi ada bedanya gitu. Dan dari pemerintahan desa itu sangat mendukung sekali Mas. Ya. Sangat mendukung sekali, menyambut baik. Ya, ini juga anggotanya tambah terus, dan apalagi kemarin juga alhamdulillah dari pihak kecamatan ya, melihat apa yang kami lakukan seperti ini ya, kami kemarin sudah ketemu dan rencananya nanti akan sudah bertemu dengan Pak Camat Kalimanah ya. Oh iya, sudah gitu. Kebetulan sudah ketemu, kita ngobrol-ngobrol, dan dia juga ingin sekali apa yang kami lakukan seperti ini bisa diduplikasikan di desa-desa di kecamatan, di desa-desa sekecamatan Kalimanah. Iya, itu. Membuat pasar online desa sekecamatan Kalimanah ya. Di ya, desa-desanya ya. Di desa-desa. Jadi nantinya mungkin kecamatan Kalimanah mungkin ya insya Allah juga akan dibuat seperti itu ya. Jadi pasar online kecamatan gitu ya. Nah, ini tapi kemarin Camat menyarankan juga untuk kita bertemu ya dalam pertemuan besok ini ya,
untuk mensosialisasikan, untuk menduplikasikan apa yang kita lakukan di sini di desa-desa, semua desa di kecamatan. Artinya misal di kecamatan Kalimantan itu ada 15 desa ya? Iya, ada 15 desa. Salah satunya kan Sidakangen, sudah menjadi pilot project dari pasar online desa. Kemudian di 14 desa yang lain di kecamatan Kalimantan itu menurut Pak Camat yang sudah jenengan temui itu agar supaya membuat pasar online desa seperti itu. Iya. Jadi tentunya nanti yang tadinya ada pasar online desa hanya di desa Sidakangen, nantinya akan ada pasar online desa di desa-desa lain di kecamatan Kalimantan. Seperti itu ya Mas. Dan otomatis juga kan yang tadinya di desa ini kemudian nanti 14 desa itu memiliki pasar online sendiri dengan kita yang istilahnya itu mungkin mengelola ya, dan tentunya ada peluang yang nantinya juga tidak hanya yang akhirnya nanti tidak hanya yang tadinya berpikir hanya bagaimana kita jualan hanya di tetangga, jual beli sendiri, tapi ternyata dengan semakin banyak desa-desa yang ikut sama-sama seperti ini, akhirnya kita bisa mempromosikan di kecamatan dulu nih, ya. Sebelum ke tingkat yang lebih luas lagi seperti itu. Artinya jual belinya dengan tetangga sendiri dalam satu desa. Kemudian jual belinya akhirnya setelah 14 desa itu juga membentuk pasar online desa, antar desa tapi masih dalam satu kecamatan. Betul. Yang nantinya katanya di kecamatan Kalimantan ini sudah membuat desa-desa kecamatan Kalimantan itu sudah membuat pasar online desa. Harapannya nanti di semua kecamatan di seluruh Purbalingga ya itu membuat pasar online desa juga seperti itu ya. Seperti itu. Insya Allah ya. Yang kemarin juga ada informasi juga ya di Kota Seberang, Banjarnegara, itu ada juga 50 desa yang ingin untuk juga sama-sama menduplikasi apa yang kami lakukan seperti ini atau membentuk pasar online desa. Oke, ya. Karena memang walaupun konsepnya sederhana sekali. Saya kalau cerita seperti ini sebetulnya ini sebetulnya hal kayak sepele banget gitu ya. Yang bedanya itu ada bedanya sedikit saja itu yang menjadikan banyak orang tertarik. Nah, seperti kalau boleh saya yakin zamannya Pak Wahyu dulu kecil sudah ada yang namanya Milo ya. Milo. Ya kan? Ya. Tapi yang Milo yang kekinian yang sekarang pakai topping itu ternyata terkenal. Iya. Nah, bedanya apa dari Milo yang dulu? Ternyata bedanya hanya ditambahkan topping saja. Ya kan? Es kepal Milo itu. Nah, itu kan bedanya hanya ditaruh Milo biasa ditaruh topping di atasnya. Sesuatu hal yang beda. Milonya sudah puluhan tahun yang lalu ada di Indonesia. Tetapi es kepal Milo menjadi tren di beberapa tahun yang terakhir. Hanya dengan menggunakan topping saja. Kan seperti itu. Iya. Ya, dan saya yakin ini yang namanya grup WhatsApp kan sudah biasa. Mungkin sudah beberapa tahun ya. Dari teman-teman juga sudah biasa membuat grup WhatsApp, mengelola kan kayak gitu. Tetapi grup WhatsApp yang akhirnya bisa menjadi sebuah pasar online desa, ya. Terus kemudian di sana nanti akan bisa menjadi jembatan tukar-tuku atau bila beli produk antar tetangga, akhirnya dari tetangga kemudian mulai dari tetangga kemudian dari desa kemudian dari kecamatan ke kecamatan dalam satu kabupaten kayak gitu sampai ke luar kota itu menjadi sebuah program. Jadi mengoptimasi kalau bahasanya internet marketing ya, mengoptimasi grup WhatsApp yang tadinya hanya untuk jual beli biasa yang bebas dari manapun, ternyata saat kita kelompokkan dari desanya sendiri, kita mulai dari desanya sendiri kan kayak gitu kan. Nanti akan tercipta sebuah komunitas tentunya kan kayak gitu ya. Komunitas yang insya Allah akan bisa saling membantu antar sesama tetangga, bila beli tukar tuku
bisa kalau memang tetangga kita punya sesuatu ya, Dan misal mendoan. mendoan, ya. Jadi ada yang jualan nasi rames, ada mendoan, bakso, batagor. Yang bahkan selama ini kita nggak tahu ya di jualan itu ya. Iya betul Pak Basuki. Jadi ternyata ketika ini satu pengalaman saya ketika saya membentuk pasar online desa grup WhatsApp itu tadi, yang tadinya kita nggak tahu bahwa si A, si B, si C itu jualan, kita jadi tahu oh ternyata di desa kita itu nggak usah repot-repot di desa kita itu ada penjual misalkan mebel, produksi mebel, kita nggak tahu gitu tadinya. Oh juga bagus-bagus, ternyata bagus-bagus. Terus kemudian juga ada ya produk-produk makanan ya yang selama ini saya pikir hanya ada di desa sebelah atau di kota, ternyata di situ ya, pakaian ya itu juga seperti itu. Kalau untuk pengantaran gimana? Apakah si owner atau pemilik produk itu mau untuk mengantarkan barang yang dibeli ke tetangga atau gimana? Apa tetangga itu ngambil sendiri? Selama ini gimana? Ya tentunya karena ini masih dalam satu lingkup desa ya, ini diantar sendiri. Diantar sendiri ya, Jadi, oleh si pemilik produknya. Oleh pemilik produknya. Jadi kan misalkan di chat itu ada yang mau beli ya, itu kan pesan 1 atau 2 atau pesan 10 ya itu otomatis nanti dikirim, mintanya dikirim langsung di sekitar desa itu. Jadi kan iya. Mungkin untuk peluang ini ya, peluang reseller atau menjualkan produk ke warga desa itu gimana? Ya peluang itu yang sudah terjadi memang sudah berjalan juga. Ya peluangnya juga ada ya karena ternyata juga di desa kami itu ada supplier ya, ada supplier produk, ada distributor, iya ternyata begitu. Jadi ternyata bisa untuk kulakan ya, untuk kulakan. Bahasa Indonesia apa ya? Ya untuk beli lebih murah untuk bisa dijual lagi begitu beli ya. Grosir gitu ya. Beli grosir ya, grosir. Dan tentunya tidak hanya grosir, tetapi karena tetangga jadinya inilah, kalau saya berikan sudah beli grosir dan harga tetangga. Gitu. Kan biasanya gitu. Ya informasi-informasi itu banyak sekali didapatkan. Jadi saya pikir saya lebih senang ketika saya sedang mempraktekannya daripada saya menceritakan seperti ini ya. Saya mungkin kurang pintar cerita, gambarannya itu indah banget gitu loh ya. Indah banget ketika kita bisa membeli produk tetangga kita gitu ya. Terus kemudian supaya apabila kita adalah seorang penjual, kita mau jualan produk kita supaya laku, kita juga bisa beli dulu produk tetangga dan ternyata nanti produk tetangga itu akan beli produk kita. Ya. Begitu loh. Jadi saling beli. Ya. Seperti barter malah. Jangan maunya itu dibeli saja ya. Iya. Saling beli. Iya. Dan indahnya lagi itu saling testimoni. Ya. Iya, mengendorse. Jadi misalkan ada seorang yang beli produk, seorang beli ya bakso atau mendoan begitu ya. Mendoan kalau di Purbalingga ini mendoan adalah makanan favorit ya. Mendoan makanan 1000 umat. Bukan sejuta umat ya. Nah itu ketika beli terus sampai di rumah mereka makan, sebelum makan difoto dulu atau di endorse dulu, difoto. Terima kasih barangnya sudah mendarat gitu. Mendoannya sudah mendarat ya. Kemudian testimoni rasanya enak. Jadi nggak perlu artis ya? Nggak perlu artis lah gitu. Jadi itu otomatis mereka beli ya itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan. Beli produknya terus kemudian sampai di rumah testimoni gitu ya. Terima kasih, saya senang produknya bagus ya gitu. Ya, otomatis yang menjual pun merasa senang gitu. Dipromosikan, tambah motivasi, tambah semangat lagi untuk meningkatkan kualitas produknya, meningkatkan pelayanannya. Apalagi kalau yang membeli itu sudah mengendorse, kemudian di IG-nya dia atau FB-nya dia, followernya kemudian membeli juga kan, nah, seperti itu ya. Gitu. Nah,
sudah followernya ribuan bahkan jutaan ya, terus kemudian bisa membeli produk di tetangganya sendiri. Ya. Ya. Oke Pak, ini udah ada pertanyaan. Oh, sudah ada pertanyaan. Monggo Mas Iman. Saya bacakan dari Krisna Setiawati Purbalingga. Sangat bagus jika bisa diaplikasikan di setiap desa, pendekatan ke pihak pemerintah, ke pemerintahan setempat agar dimudahkan terwujudnya ekonomi desa setempat. Jadi langkah awal apa? Pertanyaannya ya, langkah awal apa yang harus kami lakukan agar segera adanya grup WA tersebut? Langkah awal yang harus dilakukan. Langkah awal yang harus dilakukan ya. Ya. Nah, jadi memang konsep pasar online desa yang dipelopori oleh Desa Sidakangan di Kecamatan Kalimalang, Kabupaten Purbalingga ini tentunya insya Allah bisa ditindaklanjuti di desa di seluruh Indonesia ya Mas ya. Iya betul. Jadi ini tidak hanya spesifik di Desa Sidakangan saja, enggak kan ya? Enggak. Ini boleh dilakukan oleh seluruh desa di seluruh Indonesia. Betul. Nah, pertanyaannya dari Bu Krisna tadi, bagaimana langkah awalnya? Langkah awalnya ya. Untuk ya tentunya begini. Jadi apakah kita harus minta izin dulu ke pemerintah setempat kayak gitu untuk membuat pasar online desa? Ya, bisa seperti itu, bisa tidak. Yang penting adalah inisiatif dulu. Mau untuk bergerak. Ya? Mau untuk bergerak dulu, punya niat untuk seperti itu dulu. Yang di awal sudah langsung saja. Ibu kan bisa yang namanya membuat grup. Langsung disebut pasar online desa begitu. Oke, ya. Terus kemudian membuat grupnya gimana? Biar supaya pada mau masuk. Ya. Nah, ini kalau saya sendiri memang karena dekat dengan pemerintahan desa, ya karena saya sendiri di desa juga sebagai anggota PPD, ya sering ketemu dengan para RT, sering kunjungan ke RT, gitu, ya. Wahyu itu pejabat desa. Pejabat teras. Yang duduknya di teras gitu ya. Nah, itu kita bisa menghubungi atau kita bisa menemui dari pihak pemerintahan desa ya untuk dibantu dihubungkan dengan RT ya yang mereka itu punya grup-grup WhatsApp ya untuk supaya diundang atau ikut bergabung di grup pasar online desa gitu. Ya. Jadi dengan tentunya benefit keuntungannya adalah bagaimana seperti yang kami sampaikan tadi. Sampaikan pula ya bahwa pasar online desa ini visi misinya itu dalam rangka membantu gerakan perekonomian desa. Betul. Ya. Mulai dari desa dulu. Kita bicara online mau luas seberapapun itu sangat luas. Tapi kita di sini kerucutin dulu. Gitu. Kerucutin mulai dari desa sendiri dulu. Ya. Nggak usah kemana-mana lah. Perputaran ekonomi di desa itu sebetulnya itu luar biasa. Kan? Kalau bisa dioptimalkan ya. Kalau bisa dioptimalkan banyak. Masalahnya kita sering kali melihat gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan. Tapi justru yang di luar itu yang kelihatan. Contohnya maaf kata nih ya, misalkan Anda jualan beras, ya. Anda jualan beras. Yang tadinya berpikir bagaimana jualan beras itu online sepurbalingga, padahal mengelola warga sendiri untuk membeli beras ke tempat kita. Misalnya dalam satu di tempat kami itu ada 2.000 kalau kakaknya 500 ya, 500 kakak. Ya, bagaimana 500 lebih lah, 500 lebih. Nah, itu bagaimana mengelola itu supaya bisa beli setiap bulan beras, minyak, kebutuhan sehari-hari. Itu juga sebuah potensi sebetulnya gitu ya. Apalagi kalau RT tersebut atau desa tersebut kebanyakan itu keluarga rumahan ya. Nah, rumahan. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Imam? Ada. Yang kedua itu dari Erni Klungkung. Wah, jauh ini dari Klungkung, Bali. Wah, selamat pagi Mbak Erni Klungkung. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi raise hand ya, tapi mungkin lagi asik bicara gitu. Mungkin nanti
bisa komunikasi di Zoom ini ya, bisa nanti Mbak Erni bisa mungkin pengen ngobrol secara langsung. Tapi ini saya bacakan pertanyaannya dulu dari Erni Kelungkung. Saya mau tanya Pak, kalau buat grup WA untuk jual produk sendiri, apakah settingan hanya admin yang bisa kirim pesan bisa efektif untuk produk kita? Karena saya mau buat grup WA, tapi takut mereka pembeli justru keluar dari grup WA. Wah, ini kayaknya Bu Erni ini mau bikin grup WA, tapi yang dagang dia sendirian ya gitu kayaknya. Iya. Ya. Jadi memang yang namanya pengetahuan untuk bisnis online itu mungkin dari Bu Erni ya. Bu Erni Kelungkung itu sebenarnya dia sudah paham bagaimana cara untuk membangun reseller mungkin ya, bangun reseller ya, itu seperti itu. Tapi di sini kan bagaimana caranya kita membuat sebenarnya seperti grup jual beli. Jadi anggotanya itu memang bisa dikatakan semua menjual maupun membeli, baik menjual maupun pembeli, ya. Kayak gitu loh. Jadi bukan grup resellernya produknya bukan grup reseller kita. Kalau mau bikin itu nanti bisa tahap berikutnya mungkin ya. Tahap berikutnya ketika sudah memang memiliki produk yang bisa dijual melalui reseller, ya, grosir dan sebagainya, itu membangun reseller itu dengan cara seperti itu. Jadi ini bukan grup tertutup, ini grup terbuka, hanya saja ditujukan untuk jual beli, tidak untuk ngobrol, tidak untuk bicara lain-lainnya, tidak untuk pengajian mungkin ya. Nanti grup pengajian ada sendiri. Nah, ini khusus untuk jual beli, terus kemudian sharing di situ. Nanti pertanyaannya tadi, apakah grup tersebut harus dikunci, hanya admin saja yang berhak untuk memposting produk? Oh ya, tidak. Tidak ya. Ya, siapapun ya. Siapapun boleh anggota di situ. Ya. Boleh memposting ya. Boleh memposting. Karena ini memang grup untuk jual beli. Jual beli. Sekarang pertanyaannya selanjutnya adalah apa peran dari admin biar supaya grup jual beli ini tidak kisruh lah. Oh iya, tentunya kalau admin ini memang penting ya. Ini harus punya peran penting, harus sering memantau. Harus sering memantau, ya, namanya dalam satu grup itu orang berbeda-beda, itu juga harus bisa menjadi penengah. Insya Allah sih, kalau sering diberi masukan setiap hari, ya, admin ini sebetulnya kan ada tugas-tugasnya. Kalau pagi membuka, ya, dengan doa barangkali, ya kan, terus kemudian ucapan untuk selamat untuk berjualan gitu ya, malah dan sebagainya. Kemudian juga memberikan motivasi tentang bagaimana sih menjemput rezeki dan sebagainya. Jadi membiasakan atau nanti tanpa harus misalkan ngomongin misalkan ada apa itu, tapi sudah setiap hari itu sudah disampaikan ya gitu loh. Jadi peran admin itu sangat penting sekali. Sangat penting ya. Ya. Tapi di sini memang admin itu yang masalahnya itu sebagai wasit ya. Iya, wasit. Tidak hanya sekedar dia membuat grup, terus kemudian membiarkan anggotanya untuk beli, terserah mau isinya apa, mau berantem atau mau apa dibiarkan saja. Ya. Kemudian dia membuat grup lagi kayak gitu ya. Bukan seperti itu ya. Bukan begitu. Dan tentunya tertib kan ada di situ. Ya kan kebanyakan juga nggak membaca, Mas. Iya, kan bisa saja kita sampaikan, sering disampaikan tanpa harus kita menegur. Misalkan pernah sih di tempat kami itu ada beli produk nggak puas gitu kan, itu biasa ya, itu biasa itu. Jadi beli produk nggak puas, nah itu di situ di grup itu komplain banyak dan sebagainya. Ini kok seperti ini, saya mintanya begini kok begini dan sebagainya. Nah itu dari admin sendiri menyampaikan supaya ini diselesaikan secara japri gitu ya. Japri, jalur pribadi. Ya, untuk tidak, ya istilahnya bisa
temui langsung, kan masih dalam satu desa. Apalagi dalam satu desa. Masih ya. dalam satu desa. Kalau ini ada kasus di dalam grup tersebut ternyata anggota-anggotanya itu jual produk yang sama. Iya. Bahkan mungkin harganya itu banting-bantingan. Oh iya. Nah, banting-bantingan murah ya berarti. Iya, iya. Banting-bantingan lebih mahal itu. Iya. Gimana? Apa yang akan dilakukan oleh si admin pasar ya, online? Jadi secara tertib itu di situ memang ada disebutkan untuk produk yang sama, ya, yang bisa diukur misalkan apa ya, misalkan kalau kuliner itu kan boleh, ya, sama-sama bakso, sama-sama mie ayam misalkan ya. Nah, boleh, kan rasanya beda. Rasanya beda. Harganya juga. Dan untuk harganya mereka nggak nyebutin kan kalau hanya promosi saja, ya kan? Dan harganya biasanya juga rata-rata sama. Ya, secara tertib itu juga di situ disebutkan tidak boleh untuk saling menjatuhkan masalah harga. Dan diharapkan juga tidak menjual produk yang sama, tapi bukan kuliner nih ya. Memang agak tipis banget bedanya nih. Produk yang sama-sama misalkan sabun misal. Kalau sabun enggak. Misalkan kayak jam tangan. Ya, kayak misal jam tangannya ini adalah mereknya Swiss misalkan, atau jam tangan yang ada digitalnya, bisa untuk telepon dan sebagainya. Itu sama. Terus yang lainnya juga ada yang menjual sama. Nah, kebetulan sama. Kalau kebetulan sama, ya nggak masalah gitu ya. Tapi harapannya jangan saling untuk menjatuhkan harga. Apalagi menjelekan produk yang lain. Produk yang lain itu nggak boleh. Oke. Berarti memang yang tidak bisa dipungkiri untuk produknya sama itu yang kuliner ya. Kalau kuliner kan biasanya satu jual bakso, yang lain juga ada yang jual bakso. Bahkan ada sentra. Ada juga nanti bisa saja sentra nih sate ayam. Betul, sate ayam. Ya, tetangga kan sate ayam semua. Iya. Nah, itulah jadi bahwasanya harus dibukakan kesadaran, harus dibukakan pola pikir, harus sering diberikan masukan nih. Orang desa itu harus diberikan masukan. Ya, warga desa itu harus diberikan masukan tentang bahwasanya yang namanya rezeki itu tidak tertukar dan tidak akan terkurangi. Betul. Jika belum rezekinya. Jadi itu insya Allah di tempat kami ya, karena sering terbiasa kita berikan masukan, ada quotes, motivasi, ya, semangat untuk bisnis, cara berbisnis yang baik, ya, tentang kemudian konsep rezeki, prinsip rezeki dan sebagainya, sehingga mereka semakin sadar bahwasanya ketika harus berhadapan dengan kompetitor yang dalam satu grup itu mereka juga nggak masalah begitu ya. Nah, itu peran dari admin lagi ya, setiap hari harus selalu update menjadwal. Kita kan bisa kita ambil dari referensi dari yang lainnya. Kita posting hari ini tentang apa ya, tentang motivasi, itu bisa kita ambil dari quotes ya, dari Instagram, dari Facebook, kita ambil di situ, kita copy paste di situ. Ada lagi Mas Imam untuk pertanyaannya? Masih ada sekitar 4. Alhamdulillah ini responnya luar biasa ini. Ini dari pertanyaan dari Ulkiah Kepulauan Seribu. Wah, sepertinya saya kenal ya. Wah. Izin tanya Pak, untuk pengiriman apa ada teknik khusus untuk pengiriman? Kok pengiriman? Pengiriman. Silakan. Untuk pengiriman, apakah ada teknik khususnya atau tadi yang sudah Pak Wahyu sampaikan ternyata ownernya sendiri yang mengirim, atau mungkin ada? Ya, jadi kalau selama ini yang dilakukan itu karena dalam skop desa untuk pengiriman itu rata-rata mereka para penjual itu menjual produknya terima DO, delivery order. Jadi
beli, kalau mau dikirim antar langsung ke rumah. Ya, gitu. Kalau itu nggak ada masalah ya. Kecuali kirimnya harus ke luar area misalkan. Di luar area misalkan ada nih dalam satu warga itu ya membeli produk tetangga. Tapi supaya dikirim ke luar kota misalkan. Nah, itu dia sudah menggunakan delivery order apa namanya? Kurir ya, harus menggunakan kurir. Kalau masih lingkupnya masih di Purbalingga, ya masih di kota, itu ini kita sedang merintis juga. Nah, merintis juga menggunakan aplikasi Ready Hub namanya. Nah, itu kalau ingin informasinya lebih jelas, ya tentunya bisa kontak langsung ya dengan kami gitu ya. Mungkin begitu Pak Basuki. Ya. Jadi sederhananya adalah nanti si admin ini tidak hanya mengkoordinir para pedagang di pasar online desa, ya, tetapi juga bisa mengkoordinir kurir ya. Betul. Seperti itu. Jadi bagi pedagang atau owner yang tidak mau atau tidak sempat mungkin ya, tidak Betul. Sempat mengantar produk yang dibeli atau yang diorder oleh pembeli di pasar online desa itu bisa meminta tolong ke admin yang nantinya akan diantarkan oleh petugas kurir yang sudah disiapkan admin. Ya. Kan seperti itu ya. Betul. Itu gambaran gampangnya seperti itu. Nah, dan tentunya alhamdulillah dari manajemen pasar online desa ini sudah insya Allah ya sedang dipersiapkan untuk aplikasi kurirnya. Ya, jadi sejenis kayak si hijau itu loh. Si hijau ya. Tapi depannya O ya. Belakangnya K gitu. Ya. OJK. Depannya ini ya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan kalau misalkan masih nanti bisa kontak langsung ya. Baik, untuk Pak Wahyu itu sudah kami masukkan. Jadi sekali lagi silakan ini silakan. Rekan-rekan dari Maaf Pak, suaranya kecil Pak. Halo Mas Ima. Ya, koneksinya agak tersendat mungkin tadi. Oh iya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Tri Hasanah Purbalingga. Tri, selamat pagi Pak. Ya, silahkan melambaikan tangan. Oh itu dia. Ya mohon maaf, saya ingin tahu. Ini Mbak Tri Hasanah ingin tahu. Jika ingin membuat pasar online desa, harus mengumpulkan para pedagang dulu, kemudian membuat katalog barang yang akan dijual belikan, baru membuat grup WA. Wah ini udah paham langkah-langkahnya berarti. Kemudian untuk kapasitas WA sendiri, setahu saya terbatas hanya sekitar 200 anggota. Kemudian bagaimana menyikapinya untuk kapasitas anggota sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali ini ya. Tentunya tadi yang ditanyakan pertama disebutkan bagaimana cara untuk membuat mengumpulkan dulu ya. Itu sebenarnya mengalir saja. Ya, itu mudah sebetulnya. Yang penting sudah dibikin, terus kemudian mulai dari satu orang dimasukkan, kemudian yang lainnya supaya dimasukkan lagi, nanti lama-lama banyak. Ya, terus apalagi kalau kita bisa bekerjasama dengan pemerintah desa untuk bisa disambungkan atau mereka grup-grup RT itu ya. Insya Allah hampir semua desa itu ada grup-grup RT sekarang.
itu untuk diundang masuk ke grup jual beli warga desa. Nah, di situ nanti akan bertambah banyak, otomatis bertambah banyak. Nah, ada maksimal nih, ada maksimal di WhatsApp itu adalah 256 ya. 256 untuk maksimal anggota grup itu 256 orang ya. Nah, kalau misalkan lebih besar lagi, lebih banyak lagi orang besar ada ternyata kakaknya 500. Iya, kakaknya 500 dan ini 256. Terus kemudian ada tambah lagi, tambah satu ini dimasukin di mana gitu ya. Tambah satu, iya. Nah, itu bisa dibuatkan grup pasar online desa. Misalkan di tempat saya nih, pasar online desa Sidangan 1, pasar online desa Sidangan 2, gitu. Ya, jadi memang agak berbeda, Bu. Tapi nanti juga apa namanya ya? Jadi ini bisa saling untuk dipromosikan begitu. Ini sekali lagi admin lagi, Bapak. Jadi admin lagi fungsinya. Yang penting nanti fungsinya admin di sini ya. Gitu. Ya, mungkin ada apabila memang suatu saat memang ingin berminat untuk seperti itu, ingin sharing lebih jauh, yang admin dan sebagainya, ini memang detail sekali, mungkin nggak bisa saya disampaikan sekarang ya, karena saat ini perlu sesi khusus lagi. Bagaimana peran admin pasar online desa? Iya, betul. Sendiri itu masih. Iya. Dan tentunya ada apa namanya ya, bagaimana untuk menjadi admin yang ini kan apa namanya butuh ada berintegrasi, sering komunikasi dengan kita. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Itu dari Junaida Dumai. Wah, terima kasih Mbak Junaida. Oke, pertanyaannya, apakah pasar online ini semua jenis barang bisa dijual? Pak mau mendoan ya. Jawabannya boleh. Semua produk boleh dijual di pasar online desa. Ya, Anda punya produk apa? Kalau sudah tergabung dalam grup itu, nanti siapin fotonya. Misalkan Anda adalah penjual baju, ya baju muslim, siapin fotonya. Nah, kemudian tentunya deskripsinya, bahasa promosinya, terus kemudian diposting di grup di situ. Ya. Terus bagaimana jika ternyata si pedagang itu tidak mempunyai foto produk? Tidak memiliki tapi foto dia produk. Ingin masuk di pasar online desa. Tidak memiliki foto produk. Iya, betul. Dia punya barang nih. Ya. Misal bakso. Tapi ternyata dia tidak punya foto bakso. Ya. Berarti dia nggak punya HP? Ya punya sih. Punyanya foto mie ayam. Kalau dia sudah bergabung di WhatsApp, sudah punya sudah punya HP, ya Mbak. Kalau sekarang kayaknya smartphone itu sudah ada kameranya semua sih, ya tinggal difoto aja. Harus yang bagus-bagus, tapi ada tekniknya. Nah, teknik khusus bagaimana foto produk yang baik. Nah, itu juga akan sering diberikan informasi tentang pelatihannya begitu ya, latihan bagaimana atau tips. Nah, tips foto produk yang baik dengan kamera yang tidak bagus sekalipun. Nah, yang penting hanya dengan kamera hanya dengan kamera Android yang mungkin sudah jadul misalnya ya, dengan kamera Android jadul. Nah, itu juga nanti dari admin yang sering memberikan tips-tips seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi ada, kalau di tempat kami begini, malah diminta ini, misal Mas Wahyu minta tolong dong difotokan produknya kayak gitu. Oh ya, seperti itu. Kalau biasanya begini, adminnya bukan saya.
Saya hanya memberikan jadwal saja, jadwal posting. Kita punya jadwal yang itu bisa disetting untuk setiap hari posting terjadwal. Apa yang mau kita share hari ini selama 1 tahun ke depan, Pak Kasuki. Gitu ya. Jadi ini otomatis. Ya. Dan ini tadi masalah foto ya. Masalah foto itu biasanya yang mereka punya HP yang sudah bergabung di WhatsApp itu mereka pasti bisa foto. Tapi ada juga nih mungkin pertanyaan begini yang pasti atau yang sering dialami. Mereka belum bergabung di WhatsApp karena nggak punya HP, tapi kepingin di online, kepingin dijual melalui WhatsApp. Nah itu baru bisa menghubungi dari adminnya atau bisa menghubungi tetangganya untuk difotokan, terus kemudian dipostingkan. Ada kan penjual yang mereka nggak punya HP nih, ya tapi kepingin ikut online. Ada ternyata ya banyak juga pinjamnya ya. Ya pinjam HP tetangga, difotoin, nanti tahu-tahu tetangganya bilang, Mas, itu ada yang pesan. Ya, ya siap, gitu. Kirim, gitu. Iya, soalnya ada juga yang memang pedagang, Mas, jenengan aja lah yang jualan, saya tinggal yang bagian produksi saja. Ada yang seperti itu juga, ya. Saya soalnya kalau harus men-set HP, ya kapan produksinya, Mas? Iya. Ya saya juga ada yang bapaknya yang jualan, anaknya yang itu rasional. Anaknya yang beli. Ya, gitu. Mas Mam, ada lagi? Iya, mungkin udah habis pertanyaan. Udah habis, oke. Ada yang mungkin mau saya beri kesempatan satu ya, yang mungkin tadi yang kelungkung kira-kira mau langsung ngobrol sendiri. Iya tadi Mbak Erni Kelungkung tadi raise hand, mungkin Erni Kelungkung, monggo silakan kalau mau. mic-nya bisa dinyalakan dan videonya bisa dinyalakan. Mic-nya bisa dinyalakan. Mbak Erni. Ya, sepertinya. Oke, ternyata Mbak Erni sepertinya lagi melakukan sesuatu. Atau mungkin yang lain gitu ya. Mas Wahyu. Oh, mau diberi kesempatan satu, masih Mas. Ya, satu aja mungkin. Monggo siapa Bapak Ibu sekalian. Ada Mas Imam? Ya, sepertinya udah cukup Pak. Cukup ya, oke. Okay. Closing statement. Closing statement. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu sekalian ya. Mengapa kita harus istilahnya tadi kami sebutkan kita memuliakan tetangga ya kan. Terus kemudian kita di sini membentuk pasar online desa itu kita seperti kita mensejahterakan tetangga dulu gitu ya. Jadi ada satu pepatah tadi, belilah dagangan saudaramu, temanmu, tetanggamu dan sesamamu. Hasil berdagang mereka adalah untuk menafkahi keluarga. Kadang-kadang memang lebih mahal, mungkin 1.000, 2.000 ya, tapi itu tidak membuat mereka kaya raya, ya kan? Nah, mari kita memulai, ya, kalaupun itu membuat kaya, ya tentunya itu adalah rezeki, dan kita tidak boleh iri, karena kita masing-masing juga sudah dicukupkan. Mari kita mulai untuk memperhatikan dagangan saudara kita, jangan pernah merasa terganggu, ya, karena tawaran-tawaran dari mereka. Lebih baik lagi simpan kepemilikan mereka dan memprioritaskan untuk membeli kepada saudara atau tetangga. Kita saat benar membeli produk-produknya, membeli dari tetangga saat memang membutuhkannya. Ketika kita membutuhkan laundry misalkan, adakah tetangga kita yang menjalankan bisnis jasa laundry? Ketika kita mau beli beras, adakah tetangga kita yang jualan beras? Nggak usah harus keluar-luar, kita
mari kita mulai untuk memberikan mulai dari rekan-rekan kita. Ya, jadi insya Allah dengan cara begini nanti akan menjadi budaya bahwasanya yang namanya di Indonesia, di pemerintahan kita ini, bagaimana kita mencintai produk Indonesia, bagaimana kita beli produk lokal. Nah, sebelum sampai ke mencintai produk Indonesia, mari kita cintai produk tetangga. Kita sejahterakan tetangga kita beli produk-produk mereka. Ini kalau menjadi budaya ini akan sebenarnya. Mungkin itu saja. Ya, ini ada juga ya. Bisa atau tidak mulai kita action ya. Wong jalaran niat sapa wae bisa kuat. Artinya kalau kita niat segala sesuatunya pasti bisa kita wujudkan. Iya. Mungkin itu Pak Basuki. Terima kasih. Oke, sekian rekan RP semuanya se-Indonesia yang saya cintai. Demikian pemaparan dari Pak Wahyu Pratama, owner dari Rumah Digital Silakan, sekaligus perintis pasar online desa Silakan. Ya, alhamdulillah insya Allah semoga ini bisa diaplikasikan di desa-desanya dan tentunya apabila Anda sebagai admin atau yang merintis pasar online desa, apa saja yang harus dilakukan, bagaimana cara mengawalinya, silakan bisa japri. Nomornya sudah ada di WhatsApp ya. Jadi silakan bisa komunikasi langsung dengan Pak Wahyu apa saja yang harus dilakukan. Siap. Dan insya Allah terbuka sekali. Saya senang berbagi. Ya, oke. Dan tentunya apabila membuat sebuah pasar online desa, seperti yang tadi disampaikan, misal dalam satu desa ternyata pakannya ada 500, katakanlah seperti itu. Kan berarti kurang minimal ada 2 atau bahkan 4 grup kan seperti itu. Nah, tentunya semakin banyak grup, maka HP Anda akan semakin lelet jika tidak dioptimasi tentunya. Kan? Ya, ada spek minimal yang kami sarankan sebelum membuat pasar online desa. Yang pertama Anda sebagai admin, tentunya spek HP-nya itu minimal RAM-nya 4 GB. Ya, mohon ya bisa sih sebenarnya kurang dari 4 GB, 3 GB atau 2 GB sebenarnya bisa ya Pak Wahyu. Tetapi ya tentunya akan nanti semakin banyak pasar online desa yang dikoordinir, tentunya HP-nya akan semakin lelet. Itu ya. Ya, apalagi dalam satu pasar online desa transaksinya atau interaksinya itu sering sekali ya. Mungkin setiap detik sekali ada yang jualan kayak gitu kan. Ya. Itu kan tentunya itu akan menguras sekali memori internal ataupun kinerja dari HP tersebut. Yeah. Menguras sekali. Jadi perlu spek yang lumayan tinggi. Kami sarankan minimal 4 GB. Ya. Untuk admin ini ya. Untuk admin, tentunya dengan admin. Kalau untuk member atau peserta, silakan kita. Ya sekarang kayaknya untuk yang RAM di bawah 1 kayaknya sudah nggak dijual ya, 512 kayaknya udah nggak dijual. 1 aja kayaknya udah jarang ya, 1 RAM 1 kayaknya udah jarang. Ya, jadi untuk admin sekali lagi kami sarankan untuk HP dengan spek RAM minimal 4 GB. Dan kemudian dengan kapasitas ROM-nya atau internal memorinya itu sekitar 64 GB. Jadi kalau tulisannya itu biasanya 4 garis miring 64 seperti itu. 4 garis miring 64. Nah, biasanya seperti itu. Kalau untuk layarnya itu sih monggo terserah ya, bisa 5, 5,5 biasanya seperti itu, atau yang 6, atau bahkan layar 10 juga boleh. Itu kan besar sekali itu. Ya.
bisa untuk televisi sekalian. Ya. Kemudian yang kedua yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu, gunakanlah suaranya. Halo. Ada suaranya? Halo, Mas. Putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Suara saya sudah terdengar? Ya. Ya. Nah. Oke, yang pertama sekali lagi, RAM-nya 4 ya. 4 dari sini 64. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan download WhatsApp Business. Kami sarankan menggunakan WhatsApp Business karena di sana ada fitur bisnis. Nah, fitur bisnis itu yang silakan dimanfaatkan karena memang si Mark membuat WhatsApp bisnis tentunya memang untuk khusus bisnis, ya, kan seperti itu. Bedanya dengan WhatsApp personal. Jadi kalau untuk WhatsApp personal tentunya dibuat untuk komunikasi personal, kan seperti itu. Kalau WhatsApp bisnis itu memang dikhususkan dibuat untuk berbisnis. Ya. Makanya ada fitur bisnis di dalam WhatsApp bisnis. Ya, contohnya itu ada fitur katalog di sana. Nah, silakan nanti untuk admin pasar online desa, silakan bisa mengupload semua produk dari member pasar online desa. Kan seperti itu. Dari fotonya, deskripsinya, harganya, kayak gitu. Ya. Silakan diupload di sana. Nah, nanti harapannya para member pasar online desa tentunya akan bisa melihat apa saja sih produk-produk yang ada di pasar online desa tersebut. Iya, seperti itu. Jadi peran admin sekali lagi sangat berperan penting di dalam pasar online desa ini. Sekali lagi tidak hanya sekedar membuat grup terus kemudian didiamkan begitu saja, tidak. Tentunya harus dioptimasi dan kemudian dipelihara grupnya. Ya. Itu yang kedua ya. Jadi memang perlu adanya menginstal WhatsApp bisnis. Nah, untuk nomor WhatsApp bisnisnya, kalau saran kami gunakan nomor yang bukan nomor utama Anda. Jadi bagi yang belum tahu, di dalam satu HP itu bisa diinstal 2 WhatsApp, ya, WhatsApp biasa dan juga WhatsApp bisnis. Tentunya dengan 2 nomor, kan seperti itu. Ya, WhatsApp yang biasa itu gunakan untuk nomor utama Anda. Kemudian yang WhatsApp bisnis itu gunakan untuk bisnis Anda. Gitu. Jadi pisahkan antara nomor pribadi dengan nomor bisnis. Nah, gunakan yang untuk pasar online desa itu nomor bisnis Anda. Kemudian dikonekkan dengan WhatsApp bisnis. Paham ya? Nah, jika nanti kurang paham bisa nanti di grup ya, atau bisa japri saya atau Pak Wahyu. Ya, boleh. Oke, itu yang kedua. Jadi sekali lagi install WhatsApp bisnis gunakan dengan nomor bisnis Anda, bukan nomor utama Anda. Oke. Kemudian yang ketiga, tentunya Anda sebagai admin itu harus lebih aktif, proaktif. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Putri, dari mulai merekrut pelapak atau pedagang itu, terus kemudian membuat tata tertib aturan, itu aturannya apa saja, terus kemudian juga salam pembuka dan penutup, ya, tentunya seperti itu. Dan bisa juga
mengeluarkan orang yang memang tidak sesuai aturan, anggota yang tidak sesuai aturan, kan seperti itu ya. Jadi itu memang haknya si admin. Tetapi bukan berarti si admin itu otoriter, artinya hanya admin saja yang berhak untuk memposting produk. Tidak ada kan. Jadi untuk settingan postingannya tetap semua orang boleh untuk memposting produk. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh seorang admin pasar online desa. Yang selanjutnya, selain mengkoordinir pedagang atau pelaku untuk bisa masuk di pasar online desa, itu juga seorang admin bisa mengkoordinir kurir, satu kurir atau beberapa kurir ya, yang nantinya kurir ini fungsinya beda dengan pelapak. Kalau kurir itu tentunya fungsinya adalah dalam rangka delivery order. Ya, jadi kalau pelapak fungsinya itu adalah untuk menjual produk, sedangkan untuk kurir fungsinya nanti delivery order. Jadi dengan adanya kurir ini juga akan membantu warga minimal satu ya. Nah, kalau memang nanti butuh transaksinya sudah rame kayak gitu kan, jelas butuh beberapa kurir. Nah, dengan adanya kurir ini tentunya akan insya Allah bisa mengurangi pengangguran di desa tersebut. Kan tentunya ada yang bilang, Pak Wahyu, saya tidak punya produk, saya tidak bisa jualan, tetapi saya punya motor, saya bisa mengantarkan produk, kan seperti itu ya. Nah, itu jadikan orang yang seperti itu menjadi kurir. Nah, tentunya kan semakin banyak orang yang bisa dilibatkan di pasar online desa kan. Jadi tidak hanya sekedar produsen atau owner, kemudian reseller, tapi juga kurir bisa dilibatkan di pasar online desa. Betul ya, seperti itu. Betul sekali. Dan untuk pasar online desa itu tidak hanya sekedar jual beli barang, tetapi juga bisa jual beli yang namanya jasa. Ya kan? Seperti itu. Ya. Jasa bisa jasa tukang cukur, jasa reparasi alat elektronik, mungkin juga pertukangan dan sebagainya. Ya. Gitu, kan? Dengan adanya jasa-jasa itu akan bisa menjadi admin itu bisa menjadi narahubung ya, yang mengantarkan siapa nih yang membutuhkan misal cat di rumah kayak gitu, yang bisa mengecat gitu, misal sekedar mengecat di rumah. Nah, tentunya nanti akan di pasar online desa itu nanti akan, oh ini saya bisa ngecat. Nah, itu silakan datang ke Pak ini yang sedang membutuhkan pengecat. Nah, misal seperti itu kan. Ya, begitu. Ya, sederhananya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah pasar online desa ini walaupun sekali lagi sederhana, konsepnya sederhana, tetapi ini sesuatu hal yang sedikit beda. Sedikit beda dengan grup jual beli WA pada umumnya. Dan seperti itu. Dan tentunya ada juga yang ada hikmah yang mengatakan sesuatu hal yang bisa dimanajemen dengan baik itu akan menjadi lebih baik ya, akan mengalahkan sesuatu hal yang tidak di manajemen dengan baik, walaupun itu sesuatu hal yang baik pula baik. Ya. Sekali lagi, sesuatu hal yang baik sama-sama baik nih, tapi jika di manajemen itu akan menghasilkan yang lebih baik sebenarnya daripada yang tidak di manajemen. Ya, kan seperti itu. Dan tentunya yang memanajemen adalah orang-orang yang memang berkompeten. Ya kan? Mempunyai niat yang baik. Kebijakan yang diberlakukan sejak hari Rabu kemarin menyusul temuan 40. Oke, demikian training online pasar online desa yang diadakan oleh Rumah BUMN Purbalingga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari dunia nyata. Sesi foto dulu, Pak. Oke, dari saya Basuki Rahmat. Bahagia, sukses, mudah rezeki, insya Allah. Dan juga dari tim kami, Mas Iman dan juga pembicara di sebelah kanan. Sesi foto dulu, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sebelum kita tutup, silakan diaktifkan kameranya, kita foto-foto dulu.
Monggo silakan Mas Imam bisa diapa-apa. Monggo untuk yang belum menyalakan videonya bisa dinyalakan videonya. Senyum bareng-bareng ya, senyum Pak. 1. Iya. Oke. 1, 2, 3. Oke, 1 halaman, cuma 1 halaman. Cuma 1 halaman, Mas. Ya. Oke, demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ada hadiah door prize bagi 3 ya, Mas, atau 2 penanya yang terbaik. 2. Terus kemudian sesi foto yang terbaik, 2 sesi foto yang terbaik. Terus kemudian juga ada kuis yang nanti akan disampaikan di grup WhatsApp. Dan live dulu dari grup WhatsApp, kita akan bertemu lagi di grup WhatsApp kita. Masih dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.